Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Delawati Lamusa dengan NIM 96414230088, kelas D dari Prodi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Yang terhormat Bapak Bobi Rantopayu SSIME selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pembentukan model estimasi, menguji model regresi secara overall, uji parsial, dan koef determinasi. Baik, yang pertama pembentukan model estimasi. Tingkat kemiskinan sama dengan negatif 3,991 dikurang 109 yaitu pendapatan per kapita, tambah negatif 010 yaitu pengangguran terbuka, 2,276 yaitu rata-rata lama sekolah, tambah 058 pendapatan ekonomi. Jika pengaruh TPK, TPT, RLS, TPE diabaikan, maka rata-rata tingkat kemiskinan dari tahun 2010 sampai 2023 sebesar negatif 3,991. Terdapat pengaruh negatif daripada pendapatan per kapita terhadap tingkat kemiskinan. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka tingkat kemiskinan akan semakin berkurang. Terdapat pengaruh positif daripada pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan. Jika TPT naik, maka tingkat kemiskinan ikut naik. Terdapat pengaruh positif daripada rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan. Jika RLS naik, maka tingkat kemiskinan ikut naik. Terdapat pengaruh positif daripada pendapatan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Jika TPE naik, maka tingkat kemiskinan ikut naik. Yang kedua, menguji model regresi secara keseluruhan overall. Yang pertama, hipotesis H0, model regresi tidak signifikan, B1 sama dengan B2, sama dengan Bn sama dengan 0, artinya semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. H1, model regresi signifikan minimal ada 1, B1 tidak sama dengan 0, artinya minimal satu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Kedua, taraf signifikan A. Umumnya, gunakan A sama dengan 5% atau 0,05. Yang ketiga, nilai F statistik dari data ANOVA. Dari data ANOVA, F-value sama dengan 10,552, P-value 6 sama dengan 002. Yang keempat, kriteria uji. Pada hasil ANOVA didapatkan nilai F sama dengan 10,552 yang lebih besar dari 0,05, oleh karena itu H0 diterima. Yang kelima, kesimpulan. Model regresi tidak signifikan secara keseluruhan, artinya variabel-variabel independen, pendapatan per kapita, rata-rata lama sekolah, pengangguran terbuka, dan pendapatan ekonomi secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Yang ketiga, uji parsial, uji T, menentukan teori negatif atau positif. Yang pertama, pengangguran terbuka, open unemployment rate. Yang pertama, teori, tingkat pengangguran terbuka menunjukkan jumlah tenaga kerja yang tidak bekerja, tetapi aktif mencari pekerjaan. Pengangguran tinggi dapat mengidentifikasikan perekonomian yang tidak optimal. Yang kedua, pengaruh terhadap kemiskinan. Secara umum, pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Semakin tinggi pengangguran, semakin banyak orang yang kehilangan pendapatan.
yang meningkatkan risiko kemiskinan. Yang kedua, rata-rata lama sekolah, average year of schooling. Yang pertama, teori, rata-rata lama sekolah menggambarkan akses masyarakat terhadap pendidikan. Pendidikan memberikan keterampilan yang lebih baik dan kesempatan kerja yang lebih tinggi. Yang kedua, pengaruh terhadap kemiskinan. Rata-rata lama sekolah cenderung berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi, sehingga tingkat kemiskinan menurun. Yang ketiga, tingkat pendapatan per capita income. Yang pertama, teori, pendapatan per kapita mengukur rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap individu dalam suatu wilayah. Ini sering digunakan sebagai indikator standar hidup. Yang kedua, pengaruh terhadap kemiskinan. Pendapatan per kapita memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin rendah tingkat kemiskinan. Karena pendapatan yang lebih tinggi meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar. Yang keempat, teori pertumbuhan ekonomi, Solow Growth Model. Yang pertama, konsep. Model Solow menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang tergantung pada akumulasi modal, tenaga kerja, dan teknologi. Dalam model ini, pendapatan per kapita meningkat seiring dengan pertumbuhan produktivitas dan modal per tenaga kerja. Yang kedua, implikasi terhadap kemiskinan. Menurut teori ini, ketika pendapatan per kapita meningkat, kesejahteraan masyarakat secara umum membaik, karena orang memiliki akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dengan demikian, peningkatan pendapatan per kapita memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin rendah tingkat kemiskinan, karena orang-orang dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. 1. Uji pengaruh variabel pendapatan per kapita dihipotesiskan negatif. H0 B2 kurang dari 0, tidak ada pengaruh negatif variabel pendapatan per kapita terhadap tingkat kemiskinan. H1 B2 lebih dari 0, ada pengaruh negatif variabel pendapatan per kapita terhadap tingkat kemiskinan. Alpha sama dengan 5%, statistik uji T sama dengan negatif, probability positif. Kriteria uji, jika sigma lebih dari A, negatif 109 lebih dari 0,05, tanda harus negatif. Simpulan, H0 diterima karena nilai sigma lebih besar dari A. 2. Variabel TPT dihipotesiskan positif. H0 B2 kurang dari 0, tidak ada pengaruh positif variabel TPT terhadap tingkat kemiskinan. H1 B2 lebih dari 0, ada pengaruh positif TPT terhadap tingkat kemiskinan. Alpha sama dengan 5%, statistik uji sama dengan uji T negatif, probability positif. Kriteria uji, jika sigma lebih dari A, 010 lebih dari 0,05, tanda harus negatif. Simpulan, H0 diterima karena nilai sigma lebih besar dari A. 3. Variabel RLS dihipotesiskan negatif. H0 B2 lebih dari 0, tidak ada pengaruh negatif variabel RLS terhadap kemiskinan. H1 B20 ada pengaruh negatif variabel RLS terhadap kemiskinan. Alpha sama dengan 5%, statistik uji sama dengan uji T negatif, probability positif. Kriteria uji, jika sigma lebih dari A, 2,276 lebih dari 0,05, tanda harus negatif. Simpulan, H0 diterima karena nilai sigma lebih besar dari A. 4. Variabel TPE dihipotesiskan negatif.
H0 B1 kurang dari 0, tidak ada pengaruh negatif variabel TPE terhadap TK. H1 B20, ada pengaruh negatif variabel PPE terhadap DAP. Alfa 0,05 atau 5%. Statistik uji T negatif, probability positif. Kriteria uji jika sig lebih dari A, 0,58 lebih dari 0,05 tanda harus negatif. Simpulan, H0 diterima karena nilai sig lebih besar dari A. Yang keempat, koefisien determinasi R. Di sini kita melihat bahwa R sama dengan 9,08 atau 9,8%. Kesimpulan, hanya 9,8% variabel tingkat kemiskinan yang dapat dijelaskan oleh variabel independen, pendapatan per kapita, pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, dan pendapatan ekonomi. Sisa 90,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.